Bagaimana kabar akhir pekan Anda? Sambil menikmati waktu santai, Talk is Fun kali ini mau ajak Anda untuk keliling di sebuah market terbesar yang ada di Jogja. Tapi bukan belanja kebutuhan pokok atau bahan makanan loh ya. Market yang satu ini adalah pasar film terbesar di Indonesia yang menjadi wadah strategis para pelaku di industri film untuk memperluas jaringan, berkolaborasi, dan memperkuat posisi perfilman Indonesia di tingkat global. JAF Market merupakan bagian dari penyelenggaraan JAF, Jogja Netpack Asian Film Festival, yang tahun ini memasuki penyelenggaraannya ke-20. Event ini menjadi kesempatan emas bagi sineas, produser, distributor, dan investor dalam memperkuat ekosistem perfilman. Harapan terbesarnya adalah semakin banyak kolaborasi yang terjadi, maka semakin bisa dibilang pasar itu berhasil gitu atau berjalan dengan baik gitu. Karena JAF sendiri secara program besar mungkin bisa define jadi dua macam gitu. Yang pertama eksibisi, expo yang diisi para eksibitor, dan yang kedua program-program yang memang diinisiasi dari penyelenggara, dari organizer gitu, seperti JAF Future Project, JAF Content Market. Kualitas perfilman tentunya juga akan semakin maksimal dibarengi dengan dukungan bagi komunitas kreatif lokal alias filmmaker dalam mengembangkan potensi meliputi ide kreatif film, eksekusi produksi hingga penyusunan finansial dalam sebuah film maupun serial. Komitmen jangka panjang pun dibuktikan oleh layanan hiburan streaming berbayar terbesar satu ini dalam mendukung produktivitas sinema Indonesia melalui kemitraan dengan JAF. Sedikitnya 40 judul film dan serial Asia Tenggara masuk daftar Top 10 Global Netflix tahun 2025, membuktikan produk sinema Indonesia juga punya peluang mendapat perhatian dan pengakuan penonton dunia. Begitu juga dengan pasar perfilman Indonesia yang kian menunjukkan tren positif, menjadi pendorong pengembangan konten untuk menghadirkan variasi genre. Fundamentalnya Netflix adalah kita itu ingin memastikan kalau misalnya kita bisa menciptakan konten yang sangat beragam genre-nya gitu ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan hanya film zombie Indonesia, tapi kita akan explore title-title dan genre-genre yang baru. Tapi benang merahnya itu yang kita temukan adalah untuk kita berinvestasi di local content. Itu caranya itu kita ingin bekerja sama dengan kreator-kreator yang sangat otentik dengan budaya Indonesia, dengan tradisi Indonesia. Jadi kalau misalnya sempat nonton Abadi Nanjaya, itu kan ada intrik-intrik yang sangat lokal. Film zombie itu cukup umum, tapi ini yang membedakan dengan film-film zombie yang lain, ya tentu bahasanya Indonesianya ya, tapi ada elemen-elemen situ yang sangat Indonesia. Kolaborasi mendukung kreativitas sineas dibuktikan dengan Creative Asia yang berlangsung pada pekan penyelenggaraan JAF kali ini. Menghadirkan diskusi bersama sutradara ternama dari Asia Tenggara, para peserta mendapat pemahaman mengenai pengembangan kreatif film hingga naratif genre di Asia Tenggara, seperti yang cukup menyedot perhatian belakangan adalah zombie. Nah, salah satu film yang berhasil membuktikan kualitas genre zombie lokal bisa diapresiasi dengan sangat baik hingga penonton global adalah Abadi Nanjaya. Bapak udah nggak ubanan kan? Film garapan Kimo Stambul yang rilis akhir Oktober 2025 ini masuk dalam Top 10 Global di 75 negara hingga ditonton lebih dari 11 juta kali. Jika kebanyakan film zombie berlatar wabah yang muncul dari perkotaan, film Abadi Nanjaya justru sebaliknya. Berakar lokalitas kental, Abadi Nanjaya menceritakan wabah zombie di sebuah desa, bermula dari jamu yang menyebabkan banyak orang mendadak berubah menjadi zombie. Tak hanya kengerian mencekam kemunculan zombie, film ini juga menyentil realitas sosial yang dekat dengan keseharian. Apakah keberhasilan Abadi Nanjaya mendorong kelanjutan sequelnya ya? Lantas, apa kata sang sutradara Kimo Stambul?
Oke, welcome back. Talk is fun. Tentunya buat Anda para pecinta film dengan genre zombie ya, udah nonton mungkin Abadinan Jaya. Top 10 global, 75 negara, kemudian 11 juta kali ditonton. Wow. Apa rahasia di balik kesuksesan Abadinan Jaya? So please welcome the one and only Kimo Sambol, sutradara dari Abadinan Jaya. Oke, hai Mas Kimo, apa kabar? Baik, apa kabar? Aku pecinta film zombie. Ya. Abadinan Jaya mungkin it was not the first Indonesian zombie ya. Tapi, Iya, tapi. tapi amazing. Ya kan? Aku bisa bilang this is fascinating. Iya. Proyek ini sudah direncanakan sebenarnya udah lama. Sudah lama. 2014-an Iya. ya, kurang lebih ya. Kira-kira begitu lah. Oke, kejeda waktu dengan lama. Kenapa akhirnya baru memutuskan sekarang? Mungkin juga begini, banyak orang yang belum berani untuk bisa menggarap film dengan genre zombie gitu ya Mas. Gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Gimana Mas? Ya sebenarnya kita bukan film zombie pertama gitu ya. Ada beberapa film zombie yang udah pernah di-establish di Indonesia. Yes. Mungkin zombie dari Indonesia pertama di Netflix gitu kali ya, di platform ini. Kenapa baru bisa sekarang-sekarang ini? Karena memang mungkin dulu belum siap dari segala macamnya gitu ya, dari infrastruktur dan juga secara production belum ready, belum ada yang berani pick up untuk for theatrical release gitu ya. Nah ternyata ada platform Netflix yang berani untuk ngambil konsep ini dan pretty much invested di dalam film ini yang dengan dengan kekuatan mereka sehingga bisa mewujudkan dari konsep saya ini gitu. Oke. Tadi mungkin kita udah kasih gambaran buat para penonton Abadinan Jaya. Aku bisa bilang ini cita rasa lokal tapi kualitasnya global. Kayak masakan ya. Tapi ya mungkin analoginya akan seperti itu karena yang membedakan Abadinan Jaya adalah dengan zombie yang pakai batik, ya kan. Selain juga memang akar permasalahan dari zombie ini kan jamu betul. kemudian kantong semar, Iya, kan betul, gitu. betul. Memang sengaja seperti itu gitu atau apa Mas alasannya? Memang dari awal tuh saya pengen menceritakan, oke, gimana kalau ada kejadian outbreak virus yang bisa bikin orang menjadi zombie di Indonesia gitu. Awalnya memang dari situ, jadi saya memang benar-benar kepingin menceritakan gimana sih kalau zombie outbreak itu terjadi di Indonesia. Makanya kita pilih settingan di desa yang tidak terlalu besar di Indonesia di sekitaran Jawa Tengah. Makanya terjadilah bakal karakter-karakter yang akan keluar menjadi zombie itu ya orang-orang lokal kita gitu. Oke. Banyak film-film zombie di luar sana. Kalau Korea Selatan mungkin punya Kingdom gitu kan. Ada World War Z, banyak lah makanya you name it ya. Tapi setiap pembuatan film zombie itu pasti punya tantangannya sendiri gitu. Sangat, kan? yes, So this is sangat. your first time kan sebenarnya untuk mendirect film zombie gitu. Betul, pertama Apa kali. Mas, dibandingin film-film sebelumnya lah. Ya sangat challenging ya, ya pasti ya kan kita banyak dengan zombie kita harus make up orang sekitaran 200 orang gitu ya. Bukan dari masalah logistik saja gitu ya, tapi juga selain itu kita mengatur waktu yang kita punya gitu. Misalnya scene-nya dalam waktu siang kita harus hanya menyelesaikan siang itu aja gitu, dan dengan make up 200 orang kan misalnya satunya itu lumayan about 30 menit gitu satu orang untuk di make up gitu ya. Itu kan lumayan harus diatur secara perencanaan dengan baik dan benar. Jadi challenge-nya luar biasa sih. Challenge-nya luar biasa. Belum lagi kita memikirkan karakter-karakter ini harus seperti apa dan perjalanannya gimana gitu. Relate dengan, aku bilangnya apa ya, relate dengan realitas sosial kita kan. Lumayan. Saya mencoba benar-benar ngambil essence yang terjadi di Indonesia aja gitu. Kejadian-kejadian terjadi di Indonesia. Termasuk si keluarga ini gitu yang mempunyai broken family dan segala macam gitu kan. Itu ya adalah. Dan kenapa tuh zombie takut tuh sama air? Karena begitu ada hujan dia bubar tuh. Dia diem. Kan?
Karena itu kalau zombinya sendiri kan emang dia terpaparnya dari jamu jamu itu berasal dari tanaman kan. Iya. Nah tanamannya itu kantong semar dan kita melihat tanaman itu kan kalau misalnya kena air ya itu kan feed lah makanannya mereka gitu. Jadi kalau misalnya makanan ya mungkin kita bikin dia bisa lebih tenang gitu bercampur dengan manusia gitu ya. Jadi menjadi tenang dia kalau kena air. Oke. Gitu. Setelah mendirect Zombie Abadi Nanjaya gitu ya. Kalau Yes. ditanya 3 essential things gitu ya ketika mendirect Zombie itu apa key-nya? Waduh. Wah, kalau zombie yang berbeda gitu ya. Pertama kita juga kalau kita ngomongin film zombie partikular gitu ya. Mungkin kita ngelihatnya gimana secara detail dari make up dan dari perilaku gerakan movement itu sendiri, terutama yang dekat dengan kamera itu kita harus memperhatikan lebih detail. Karena terkadang kan misalnya ada pemeran utamanya dikejar sama zombie, tapi di layer belakangnya ada zombie-zombie yang sedang mengejar, itu kita harus perhatikan detail apakah ada mata soft lens yang copot atau make up yang miss gitu. Jadi detail definitely lumayan lebih dari film yang lain, right? Yang kedua gimana caranya kita ngelihat skripnya lagi gitu, apakah movement karakter ini udah sesuai dalam arti logikanya apa tidak gitu. Kenapa dia ke kiri, kenapa dia ke kanan, itu kita harus memperhatikan lagi gitu. Dan pada saat kita di lapangan, terkadang kita ngelihat enggak sih, kayaknya dia cabutnya ke situ deh gitu. Nah yang seperti hal-hal seperti itu tuh terkadang memang pada saat kita eksekusi di lapangan itu bisa saja berubah gitu. Dan kita harus bisa mengadaptasi itu dengan cepat. Karena gitu. di Abadi Nanjaya itu aku bisa bilang zombie feels so real. Ya kan, gimana gerakannya, ya kan, terus ya make up semuanya gitu ya. Nah yang menarik di setiap film zombie tuh mungkin mostly si tokoh utama atau karakter utamanya ini bisa dibilang jadi hero-nya lah gitu, kayak kekuatan utamanya. Tapi karakter utamanya, iya betul. Kalau di Abadi Nanjaya memang tidak didesain seperti tidak didesain seperti itu karena di dunianya Abadi Nanjaya sendiri kita masih bingung gitu, zombie itu apa gitu. Kalau kita udah mengetahui zombie, kita tahu kita harus mematikannya caranya gimana dan bereaksi seperti apa bila mana ada zombie menyerang. Tapi di dunia ini, di dunia Abadi Nanjaya itu tidak ada. Zombie itu tuh tidak pernah ada. Makanya ada dialog yang kenapa sih mereka kesurupan gitu. Lebih familiar dengan terhadap hal tersebut gitu. Jadi beda treatmentnya. Nah di sini sehingga terlihatnya tidak ada seorang heroik yang bisa sejago itu untuk mengatasi situasi ini gitu. Jadi it's kind of real sih. Tapi kalau misalnya memang sekarang walaupun kita udah tahu zombie itu ada, terjadi nih, saya rasa mereka tidak akan jauh dari karakter-karakter di Abadi Nanjaya gitu loh. Mereka akan pasti kaget dulu dan tidak bisa cepat bereaksi seperti ya film-film zombie pada umumnya ya. Gitu. Film-film Mas Kimo sebelumnya horor, aku bisa bilang thriller juga, kemudian sekarang zombie. Mana yang lebih menyeramkan dan menyesakkan? Dikejar hantu atau dikejar zombie, Mas? Wah, kalau personally saya sih kayaknya dikejar zombie sih. Kalau hantu kayaknya ya semoga dengan baca doa dan itu bisa hilang dia. Tapi penyuka film zombie juga? Sangat. Sangat. Ya dong. Penyuka film zombie dong. Zombie movies yang paling disuka? Train to Busan mungkin salah satunya, Korean movie. Tadi udah disebutin World War Z juga bagus. Gitu. Terus apa lagi ya? Dawn of the Dead juga satu referensi film ini juga. Kalau di Netflix ada #Alive juga, itu juga bagus. Kingdom bagus sekali. Ya banyak sih sebenarnya sih. Almost zombie film itu menurut saya ada keunikan sendiri. Dan dari film-film itu juga akhirnya bisa mengaplikasikan bisa di Abadi Nanjaya ini sebagai inspirasi. Jadi inspirasi ya. Kalau kita ngomongin film zombie, mungkin di Indonesia genre ini tuh belum terlalu it's popular pasti, ya kan, for viewers untuk para penonton merasa punya segmennya sendiri lah.
Tapi mungkin untuk sineas, Iya. untuk director gitu belum bisa menjadi film yang banyak keluar gitu ya, genre-genrenya gitu. Tapi it's very popular gitu. Gimana Mas ngelihat ini? Ya mungkin dengan kita adanya Abadi Nanjaya mungkin semoga subgenre horor yang udah ada nih mungkin bisa lebih lebar lagi gitu. Karena zombie itu kan subgenre dari horor yang tidak terlalu populer dalam arti di Indonesia tidak terlalu banyak gitu. Karena mungkin para produsernya juga masih melihat nih ini oke nggak ya orang Indonesia bisa nggak ya menerima hal ini. Saya rasa bisa dengan cerita yang baik, dengan eksekusi yang benar gitu ya. Ternyata kita bisa kok bikin Abadi Nanjaya globally lagi. Yes. Jadi globally Kaget nggak, Mas, waktu itu? sangat. Top 10 Sangat global. top 10 global dan 75 ternyata banyak yang DM saya lumayan positif gitu walaupun banyak juga yang tidak suka ya tapi ya namanya film pasti ada yang suka dan tidak suka gitu ya nggak apa-apa juga jadi ya cukup seru sih cukup saya melihatnya kedepannya semoga para produser berani gitu untuk diverse film-film kita gitu Oke, loh. para produser berani, Iya. Seorang Kimo juga akan berani untuk, karena tadi udah 2 kali mention Iya dong. Dunia Abadi Nanjaya, so it means akan ada sequel. Kita belum Biar tahu, Mas. semoga. Kita mungkin itu dari desa di Jawa Tengah, dia kan katanya mau ke Jakarta tuh, ya kan, di pusat-pusat keramaian Jakarta. Sebagai filmmaker kita berharap yang terbaik lah buat Dunia Abadi Nanjaya ya. So yes. please make more zombies. Aduh, ya, semoga. More movies about zombie ya. Thank you so much for Terima kasih. doing this interview. Terima kasih. Filmnya luar biasa. Sekali Terima lagi kasih. ini adalah curahan hati dari saya dan juga para pecinta zombie dan Abadi Nanjaya. Ya, Please ya. make more zombies. Oke, sequel oke, Abadi oke. Nanjaya, ya. Thank you so much Mas Kimo. Terima kasih, Sukses terima terus kasih. untuk film-filmnya yang upcoming ya. Terima kasih, terima Oke, kasih. usai jeda kita juga masih akan membahas hal-hal menarik lainnya. Apakah juga masih relate dengan zombie? After the break, tetaplah bersama kami di Talk is Fun. But for me, I like the challenge of trying to make just a different type of zombie that the world hasn't quite seen yet. Yes. I wanted something that was very much Filipino, but also Southeast Asian.ขอคำแนะนำจากทั้งสองคนหน่อย แต่เรายังไม่แน่ใจเลยนะคะว่าจะเป็นผลดีกับคนไข้ของเราจริง ๆ หรือเปล่า Tak hanya di Indonesia, wabah zombie juga melanda negara Thailand. Suasana rumah sakit menjadi mencekam dengan berubahnya para penghuni rumah sakit menjadi zombie. มึงจะเลิกทำงานนี้จริงๆหรือวะ Kengerian wabah zombie dalam film Sayem garapan sutradara Kangkan Jaruk ini bermula dari konsumsi ikan mentah. Bahkan dalam Sayem, zombie dapat berubah menjadi bentuk kedua jika terkena air. Muatan budaya lokal pun cukup tergambar agresif melalui koreografi teknik bela diri tradisional, Muay Thai khas Thailand yang intens menjadi senjata sang tokoh utama Sing dalam bertarung melawan sekumpulan zombie. Safe naman siguro tayo dito eh. Yap, eksistensi genre zombie di Asia Tenggara menunjukkan tren agresif beberapa tahun belakangan. Setali tiga uang dengan Indonesia dan Thailand, Filipina pun juga menunjukkan perwakilannya dalam genre zombie melalui film garapan sutradara Carlo Ledesma berjudul Outside. Selain ketegangan serangan melawan zombie, Outside juga dibalut emosional konflik keluarga. Kejadian demi kejadian tragis menimpa anggota keluarga yang berada dalam ancaman infeksi wabah. Atmosfer pedesaan Filipina dipilih menjadi latar teror zombie. Oke, kalau Anda memang penyuka film zombie, ada 2 film zombie karya sutradara asal Filipina dan juga dari Thailand ya, yang
saya bilang juga sangat luar biasa, ceritanya bagus, kemudian juga bagaimana kengerian dan suasana mencekam dengan wabah zombie itu betul-betul terasa real. Yap, betul sekali, ada Outside dan juga ada Zayam ya dari Thailand. So please welcome dua sutradara dari film zombie asal Thailand, Zayam, sutradara Zayam. Ada Tan, ada Kan Kajaruk. Hello, welcome. Hi. Hi, nice to meet you. And thank you for joining this interview. And we also have Carlo, the director of Outside. Yes, hello. Hi. Hello. Yes. How are you? Very, very good. Thank you. Thank you for Actually, having us. I'm a big fan. I'm hardcore fan of zombie. Yes. Yes. You're the best fan. Thank you so much. Okay, maybe we start from Carlo first. Yeah. Talking about zombie movie, what inspires you creating and directing a movie about zombie? It's funny. When I was younger, the zombie movie that inspired me was 28 Days Later. Only because when I was in film school at the time, or I was student, I was using a camera called the Canon XL1. And when I found out that Danny Boyle, the director, shot 28 Days Later using that camera, I was like, what? Like, it just inspired me so much that, how they can make a film using the cameras that I'm using. And I also love the idea of the zombies that he created. It felt so realistic and set in a world that I felt could happen to us. Yeah. So ever since then, I've been drawn to zombie stories, more so because I feel like they live in a world where we can be a part of. Yes. So I'm looking to do stories, in that world, because for me, I feel like the humans that live in the zombie world challenge us as characters, and so that's what I'm very interested in telling. And your movie is very, very remarkable. Thank you. Yes, Thank you. Thanks for amazing. watching. Thank you. Okay, next to Tan, Zayam is very fascinating also. Like when martial arts meet the zombies. Yeah, what inspires you to create and also directing a movie about zombie? So actually, it's quite the same. I'm watching like 28 Days Later. Okay, and then did you weeks. watch together? Yeah. It's very inspiring, and Danny Boyle is one of my favorite director. And then at that time, I was quite young, and then I was thinking like, if I want to do like zombies movie, I want to put like Thai, Muay Thai, martial arts, and fighting with all the zombies, and it's like this is what I imagine, like this. Okay. What do you think? What have been some of the challenge to create this genre? Because you know that zombies are still rarely made in Southeast Asia, and maybe what were these perfect details about making this zombie movie? Well, I'm not sure how the other two, or Ten or Kimo, would answer. Yes. But for me, I like the challenge of trying to make just a different type of zombie that the world hasn't quite seen yet. Yes. I wanted something that was very much Filipino, but also Southeast Asian. So I think I'm very honored that I'm part of 3 movies that came out that have Southeast Asian zombies. And what's exciting is that because it's on Netflix, the world got to see our cultures, the type of horror that we can do. So in my case, I wanted my zombies to speak a little bit, to be able to say their last memory, so that I could still make them feel human. Yeah. Because like I said, I'm always trying to find just a human element in the zombie films that I do. So I thought, it doesn't just have to be the human characters. Let's also try to make the zombies still have a bit of humanity in them. Okay. Yeah. So Tan, what were these perfect details about making Zayam? What was the most exciting? So actually, it's how we're going to decide zombie. Is one of my favorite part of when I'm making the movie, because we think that we want to make like different floor on each hospital floor
to make so different in each other, like different kind of patient in each floor, different kind of zombie, and at the end we want to be like involved into like fish zombie, which is transformed into another kind of monster. So we design over and over again how to like make the world believable and then looking out great also. And I still remember one of your zombie, the big mill, in the hospital, Scary. Scary, right? Yeah. Okay. It take like 6 hours of like. Really? Because they're naked. Only for him? Yeah, only for him. Okay. Like all the painting and all the prosthetic takes up And a lot how of many time. zombies did you have, Zion? I think more than, I mean like specific one is like 15 something like that. Okay. Yeah. And what about you? Gosh, not as many because it was a smaller film. Yeah. So I think maybe 15 main ones as well, and then maybe another 50 for, we cast local theater actors in the province at Ron to be part of it. So that was very fun, getting local actors to be a part of it. Okay. What makes your zombies different? Maybe start from Carl. Besides, they're talking like him, and yeah, I think I really tried to make mine just Filipino, in the sense that the language that they speak, the way they dress. Yeah. You see soldiers, you see fish vendors, you see them as farmers. So I think I really wanted to make them uniquely Filipino in the sense of that, so that hopefully when people watch them, they will remember them as that. That, and of course the talking. Yeah. I wanted all of them to feel human. Yes. So in fact, when I was directing all of the zombies, I gave them each different backstory, and I said, okay, you're this is what happened to you. Now give me a word for your character to say, and they were like, oh, okay. So they had fun coming up with their own words. So. For me, that was a nice blessing because it allowed me to kind of, make them feel like, okay, like I'm not just a creature, like I'm also still human. So that was a fun exercise to do. Yes, because zombie movie is not only about a jump scare, not only about horror, but it also speaks about drama, emotional things. Yes. Right. Okay. Yes. Okay. What makes your zombies different? What do you think? So I think we try to set up the world like dystopia like in Thailand, what we think like how people going to live in the world in like 20 years later that have no food, no water, have very bad pollution. So the character driven by the setting of the world. So we try to figure out how we're going to live together, and then once if they have like virus breakdown or zombie attack, what can we do about it? So are we gonna see another zombie from you? I would love to. If upcoming projects, maybe? If the planets align, I still have a lot more stories to tell in that world. So yeah, like Ten said, I love zombies. I love the world, dystopian settings. I always enjoy watching. So if I can tell more stories set in that, yes. Yes. Okay. And we will see a sequel of Zion. I hope so in the future, but now I'm currently working on the series, which is Plug Prang that just announced. So now I'm working on it right now. Okay, kita akan tunggu ya. Thank you for having this interview. Thank you. Congratulations and best of luck for your upcoming projects. Thank you, Caroline. Thank you. Thank you for Thank you so Kantia. much. Thank you so much. Oke. Alright. Dan usai jeda kita masih akan kembali dengan pastinya obrolan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Perahu Kertas yang akan digarap oleh Visinema, lalu ada juga Rapi Jali yang akan digarap oleh Star Vision dan disutradari oleh Sabrina Rochelle. Dan satu lagi adalah Aroma Karsa. Kalau genre sebenarnya romcom sih, soalnya kayak
Walaupun film favorit aku bukan romcom, tapi film yang aku selalu gampang nonton sama udah pasti bisa lifting my mood itu romcom udah pasti. Kalau genre film favorit aku sih ada di drama sama komedi, Kak. Iya. Genre favorit drama karena semua film pada dasarnya drama. Genre film maybe slice of life kali ya. Lebih seneng di bioskop sih karena kan layarnya lebih lebar. Tapi kalau streaming juga suka. Lebih sering ke bioskop. Tapi kayaknya imbang deh antara platform streaming dengan bioskop. Depends kalau emang filmnya perlu kayak the experience aku suka di bioskop sih. Tapi kalau cuma kayak pengen in the moment, pengen nangis gitu kayak mungkin sendirian di kamar aja sih gitu. Jadi di platform streaming. Oh, Madam X kemarin aku nonton di JAV. Gimana menurut? Bagus banget, like oh my god, a masterpiece. Aku nggak bakal lupain film itu sama sekali. Ya. Film terakhir yang aku tonton tuh agak lain. Gimana? Bagus, keren banget buat film agak lain. Pangku. Oh, it scatter my heart. Ya, kayak sedih banget sih rasanya dan kayak cukup bangga juga. Kayak Reza Radian terlalu banyak jadi aktor gitu. Turns out kalau dia jadi sutradara ternyata filmnya bisa sebagus ini gitu sih. Aku suka Madam X sama Ada Apa Dengan Cinta. Film favorit aku yang pertama ada film agak lain itu, terus yang kedua Pangku, yang ketiga itu ada Modal Nekat. Oke, the first one itu sebenarnya Marlina dalam Pembunuhan dalam 4 Babak. Terus kedua ada Nana. Yang ketiga all time favorit aku Sherina sih, karena itu kayak childhood memories. Oke, kembali lagi di Talk is Fun. Tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Untuk Anda pecinta karya seorang D. Lestari, akan ada 1, 2, 3 kejutan pastinya ya untuk memanjakan para pecinta novelnya D. Mungkin nanti akan di spill tipis-tipis ya. Sudah hadir bersama saya bilangnya free, strong, and also creative women. Ada Mbak D. Lestari, kemudian ada Camilla Andini, dan juga ada Sabrina Rochelle. Apa kabar semuanya? Baik. Kita janjian ya bajunya ya. Kompak sekali hitam ya. Yang kasih spill tipis-tipis harusnya Mbak D nggak sih? Oke, jadi apa korelasi antara D. Lestari dengan Camilla Andini dan juga Sabrina Rochelle ya? Bahwa nanti akan mengadaptasi 3 novel saya. Yeay. Antara lain Perahu Kertas yang akan digarap oleh Visinema, lalu ada juga Rapi Jali yang akan digarap oleh Star Vision dan disutradari oleh Sabrina Rochelle. Dan satu lagi adalah Aroma Karsa yang akan digarap oleh PH Screenplay dan disutradarai oleh Camilla Andini. Deg-degan nggak sih? Deg-degan banget. Mungkin Sabrina dulu deh, ketika pertama kali diminta atau ditunjuk bisa menggarap film karya based on novel dari D gitu kan, pasti dulu juga baca dong. Baca. Ya kan, gimana? Baca karyanya yang lain sebetulnya. Cuman kebetulan Rapi Jali kan cenderung lebih baru ya, jadi belum sempat baca. Dan akhirnya ditawarkan terlebih dahulu sebelum sempat dibaca. Dan membaca lalu jatuh cinta sama ceritanya sih. Jadi benar-benar bersyukur banget dapat kesempatannya. Tapi juga sangat tegang at the same time. Kenapa tegangnya? Karena karakternya banyak banget. Iya, iya benar-benar. Ini yang salah satu kayaknya yang paling banyak karakternya nggak sih Mbak? Sejauh ini terbanyak. Iya kan? Terbanyak. Selain Supernova ya. Jadi beban paling banyak ada di sini. Tapi kalau Supernova ya understandable karena 6 buku. Iya, ini 3 buku tapi orkestra yang sangat besar. Nah, gimana akhirnya bisa menghidupkan banyak karakter itu, ya kan, menggarap film yang diadaptasi dari novel. Tantangannya gimana? Dan formatnya series kan iya, ya. makanya jadi kayak, sebetulnya sangat-sangat bersyukur juga formatnya series. Jadi kita ada
kami ada keleluasaan juga untuk benar-benar mendevelop tiap-tiap karakternya juga dan bisa berusaha setia dengan bukunya juga gitu, dengan apa yang ada di bukunya juga gitu sih, dan mempertahankan spirit masing-masing karakternya sih gitu. Oke, itu tantangan paling besar ya. Kalau Camilla Andini gimana? Wah, ini Aroma Karsa tuh sebenarnya saya baca pas memang baru terbit. Hampir semua novelnya Badi saya baca setiap kali kalau nggak salah terbit. Ya? 2018 ya. Dan itu sampai sekarang itu salah satu novel favorit saya yang juga banyak sebenarnya menginspirasi karya-karya saya juga. Salah satunya pada saat bikin Gadis Kretek memang novel itu adalah salah satu inspirasi saya saat membuat sensorik visualnya Dasia dengan kreteknya dan lain-lain. Nah, jadi waktu ditawarin justru takut dulu dan punya banyak pertanyaan di awal karena kan ini cerita fantasi, settingnya banyak banget, lapisan dunianya juga banyak banget, ada di dunia ini, dunia itu, ada di dunia masa lalu, di dunia, dan semuanya harus digambarkan secara visual, harus direalisasikan. Ini pekerjaan yang banyak banget dan berat banget. Jadi memang pada saat pertama ditawarin, pertanyaan saya, ini bener semua mau digarap gitu kan? Karena kan kadang-kadang adaptasi ada bagian-bagian yang bisa jadi nggak divisualisasikan atau tidak dibuat menjadi adegan. Karena kalau saya harus memegang novel ini, saya pingin semuanya dibuat gitu kan. Sejauh mana kemudian intervensi seorang Badi gitu ya di film ini? Syukurnya begitu dengar dua nama mereka, saya langsung seperti terdorong untuk yes gitu. Tidak ada penolakan sama sekali dan aku selalu percaya setiap karya itu akan menemukan jodohnya masing-masing. Baik itu pembaca, ahli wahana, apapun itu, unsur perjodohan itu sangat erat di dalam karya kreatif. Jadi ketika mendengar nama Sap, mendengar nama Dini, saya kayak udah langsung ada intuisi yang mengatakan yes go gitu. Karena si jodoh itu terasa gitu di sini. Oke, kalau kita berbicara mengenai keterlibatan perempuan di industri perfilman, ya kan semakin menunjukkan eksistensi bahwa filmmaker perempuan, sineas, apapun itu yang terlibat semakin banyak dan itu trennya sangat baik dan juga positif, ya kan. Mungkin dari teman-teman di sini apa harapannya dengan upcoming atau yang akan lebih banyak lagi keterlibatan perempuan di industri ini? Dari Sabrina dulu. Pastinya berharap makin banyak lagi filmmakers, kreator, penulis, bahkan musisi dan semuanya yang perempuan yang benar-benar punya space gitu, punya keberanian juga mungkin karena menurutku pasti ada faktor-faktor di situ juga untuk bisa diberikan kesempatan untuk berkarya juga gitu. Dari Camilla. Sebenarnya dari dulu memulai perjalanan sebagai seorang filmmaker perempuan ya, aku selalu look up dari filmmaker terdahulu yang perempuan gitu, dan bahkan kalau aku ngelihat bahkan di industri perfilman sering banget sejarah kita tuh justru banyak ditulis oleh filmmaker perempuan. Misalnya film kedua yang dibuat di Indonesia itu justru sutradaranya perempuan, Ibu Ratna Asmara. Terus saat film Indonesia Mati Suri kita punya Ibu Christine, Ibu Budi, produser-produser perempuan yang tetap membuat film pada saat orang lain nggak bikin film. Pada saat reformasi yang mengembalikan film perempuan, film ke sinema itu juga perempuan. Mbak Mira Lesmana, Mbak Niandi Dinata, Satya Harmain. Jadi jujur aku memang terinspirasi dari perempuan-perempuan ini gitu, dan kalau di dunia kreatif juga ya ada sosok-sosok lain kayak ya Mbak Di juga salah satu perempuan yang emang membuat saya merasa bahwa things are possible, ada kemungkinan untuk melakukan sesuatu, kalau mereka bisa kenapa aku enggak gitu, dan itu semua yang membuat aku terus berjalan gitu dan terus tumbuh. Mbak Di, ruang dan harapan untuk para perempuan di industri ini, di industri kreatif khususnya?
Tadi saya sempat mendengar penjelasan dari Netflix ya, ketika ditanya kenapa sih memilih 3 cerita ini dari sekian buku yang saya tulis gitu. Dan salah satu jawabannya adalah karena di dalam ketika buku ini ada 3 karakter perempuan yang sangat unik dan kuat gitu. Jadi karena saya seorang penulis, saya juga ingin membuat kontribusi dengan menciptakan karakter-karakter perempuan yang akan punya dampak, memberikan inspirasi bagi banyak perempuan lainnya. Saya sering mendengar cerita ada yang memilih jadi penulis gara-gara Kugi, ada yang memilih menjadi perfumer gara-gara Suma, ada yang memilih menjadi musisi karena Pink. Jadi saya merasa dalam dunia karakter pun kita juga harus memberikan perhatian untuk menciptakan karakter-karakter perempuan yang nantinya akan memberdayakan dan menginspirasi perempuan lain. Gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Sama-sama. Dewi Lestari, Terima kemudian kasih juga ada juga. Camilla Anindita dan juga ada Sabrina Rochelle. Sukses, kita akan tunggu pastinya kejutannya sooner or later pokoknya ya. Ya, Thank you so ditunggu. much for having this interview. Dan usai jeda kita masih akan kembali di Talk is Fun, tetaplah bersama kami. Gue kadang-kadang ke mall atau kamu udah pakai masker udah apa-apa, tapi ada aja nggak yang Vino ya? Mas Vino gitu. Ya, terus dia nulis skripnya, nggak usah bohong, suaranya saya kenal. Hai, halo. Aktor terbaik Anugerah Film Indonesia. Kasih senyum tersombong lu bang. Menjadi aktor terkenal dengan segudang penghargaan, bayaran mahal membuat Vino lupa daratan. Lo pikir filmnya bakal bisa laku? Bang, abis ini bakal ada mega project ya? Ketenaran dan kesuksesan itu pun membawanya mendadak lupa dengan kemampuan berakting. Selain itu hubungan dengan sang kakak yang juga menjadi rekan seperjuangan meniti karir, sekaligus mentor berakting juga menjadi renggang karena kesombongannya. Itu mimpiku dari kecil. Lu yang salah, lu mesti playing victim deh. Tapi ini hanya gambaran besar cerita dalam film terbaru Vino loh ya, berjudul Lupa Daratan. Bukan kehidupan aslinya. Iya sih, meski nama karakter yang diperankan dibuat agak mirip, yaitu Vino Agustian. Si paling banyak award. Film garapan Ernest Prakasa ini memang memberikan gambaran satir dinamika industri hiburan. Lupa Daratan sendiri menjadi kali pertama Ernest duduk di bangku sutradara selama rumah produksi Imaginary Pictures miliknya berdiri. Paling hebat di muka bumi ini. Ernest menyentil sisi lain industri yang kadang popularitas dan tekanan profesional berdampak pada seniman yang kehilangan jiwa akting atau bahkan terperangkap dengan karakter yang diperankan. Begitu halnya dengan ketenaran yang seperti judulnya membuat sang aktor menjadi lupa daratan. Salah gua. Ini udah rame di mana-mana. Tapi sih mudah-mudahan Vino G. Bastian jangan sampai beneran lupa daratan ya. Jadi video itu mau gimana bang? Malu nggak? Kalian. Oke, kembali lagi di Talk is Fun, masih bersama saya Tiffany Raitama. Gimana tadi udah ngintip sedikit ya cuplikan trailernya, ngebayangin gimana seorang aktor in real life, kemudian dia harus menjadi aktor lain di dalam film, tapi harus kehilangan powernya sebagai seorang aktor. Kita langsung tanya dengan Vino Agustian. Vino Agustian. Ini Agustian atau Bastian? Ya? Bastian. Oh, Bastian. Oke, dan juga ada Ko Ernest, ada Ernest Prakasa. Great movie, keren banget filmnya. Oke. Unik ya, film ini skripnya hadir sebelum Imaginary ada. Iya, kita udah menyiapkan, ya tentu finalisasinya menjelang syuting, tapi ide cerita, kemudian konsep dan segala macamnya itu kita udah siapin dari 2021. Bahkan Imaginary baru merilis film pertamanya 2022 gitu. Jadi film ini dihasil obrolan dari aku sama teman-teman di Netflix dari sejak pandemi sebenarnya. Dari ngobrol-ngobrol iseng waktu pandemi, tercetus ide yang akhirnya terpending dan baru terwujud syuting 2024 dan tayang 2025. Oke, Vin, gimana rasanya aktor harus menjadi aktor di film, tapi harus kehilangan
powernya sebagai seorang aktor, tapi nggak boleh kelihatan ini banget, fat banget, gimana? Ya itu yang gilanya sih pertama kali Ernest ketemu sama Ernest, gue mau nawarin lo cerita tentang seorang aktor, oh oke. Tapi yang nggak bisa acting, itu menurut gue, nah gue perjalanan pulang gue mikir kayak apa ya, karena maksudnya itu bisa jadi bumerang juga sebetulnya dari actingnya sendiri kan. Tapi Ernest udah punya konsep yang kuat dan kita ada tim waktu reading, ada acting comedy consultant, ada Ardit, teman-teman yang lain tuh juga excited banget sama tema ini, dan buat gue ini jadi satu tantangan tersendiri sih buat seorang aktor untuk berperan nggak bisa acting gitu, karena kan biasanya kita gimana ya untuk biar sutradara senang kita harus acting sebaik mungkin, tapi ini sutradara minta lo nggak bisa acting gitu, gimana gitu, terus batasannya segimana gitu, itu seru banget sih. Tapi dari pertama udah kepikir Vino yang main? Ketika pertama bikin konsep, ngobrol sama Netflix, tentu kita dari sejak idenya awal terwujud belum ada nama siapa gitu ya, hanya konsep aja gitu. Terus kita mulailah kita brainstorming siapa nih yang mau jadi si aktor papan atas yang kehilangan skill actingnya ini gitu. Otomatis kita juga nggak punya terlalu banyak opsi untuk level acting atau level kredibilitas di titik itu ya. Dan aku ketika membuat project ini udah berkomitmen ini akan jadi something yang sangat adventurous, di mana aku akan bekerja dengan orang-orang baru, bukan cuma leadnya, tapi juga kru yang baru, DOP, kostum designer, Astrada, makeup artist. Bahkan ini pertama kali juga kerja sama Pertama kali kerja sama Vino, pertama kali kerja sama Agus Kuncoro. Oh ya, dan Bang Iksan. Iya, dan ini jadi sesuatu yang buat aku jadi fresh gitu approach-nya jadinya gitu. Oke. Dan film Ernest kan kebanyakan drama, komedi, drakon, tapi balutnya keluarga, ya kan, dengan real, ya isu-isu yang lebih real gitu, yang lebih dekat gitu. Termasuk di film ini, gimana memang di industri itu memang seperti ini ya. Misalnya ada kadang-kadang orang-orang atau misalnya aktor-aktor bukan masalah sombong ya, tapi ada momen dimana mungkin karena kebanyakan main film gitu sampai lupa gitu kan. Aku sih ngelihat banyak sekali yang dilema yang dijalani oleh seorang public figure manakala dia harus level up gitu loh. Kadang-kadang kita pada saat kita mau level up kita harus bergabung dengan circle lain, dengan orang-orang yang berada di kolam yang lebih besar gitu kan, ibaratnya gitu. Dan itu sesuatu yang sangat real sekali gitu. Mungkin tidak sedramatis Vino dan Mas Iksan karena ini film ya, tapi in real life itu sering terjadi gitu. Kita harus ada artis yang ketika naik daun diambil oleh artis manajemen yang lebih besar, dan manajernya juga harus merelakan karena dia tahu aku tidak akan bisa bersaing dengan mereka dan this is for the best untuk si aktornya gitu. Itu terjadi sekali gitu. Jadi isunya sebenarnya sangat dekat sama kita sehari-hari. Iya gitu nggak Ben? Iya dan enggak ya, tapi kalau menurut gue kayak gue memposisikan diri gue sebagai aktor, kayak ada momen-momen yang aktor sama fansnya, itu gue nonton, gue udah tahu skripnya dan gue yang syuting ketika film ini jadi, gue ngerasa gue gitu nggak ya sama fans gue? Iya kan? Jadi refleksi ya? Refleksi gitu, gue gitu nggak sama manajer gue gitu. Manajer gue gitu nggak sama gue gitu. Sama ada satu momen yang lucu banget sih, kayak misalnya tadi kalau teman-teman nonton misalnya, gue kadang-kadang ke mall atau kamu udah pakai masker udah apa-apa, tapi ada aja yang Vino ya? Mas Vino gitu. Ya, terus dia nulis skripnya, gak usah bohong, suaranya saya kenal. Itu real banget. Real banget. Gitu. Udah gimana, udah pakai hoodie segala macam. Iya, itu real banget. Tadi nonton sama Marsha, kayak langsung gitu. Jadi kayaknya, ya maksudnya Ernest juga ada di posisi sekarang itu kan udah pengalamannya banyak banget gitu. Jadi udah tahu lah maksudnya untuk nyentil sesuatu itu kalau nggak punya pengalaman juga pasti akan aneh gitu. Jadi menurut gue ini relate banget sih. Walaupun ini parodi ya. Termasuk real banget ketika dipukul sama Bang Iksan. Rasanya gimana? Dipukul itu sih sebenarnya. Itu berapa kali take? Wah itu lumayan tuh. Lumayan karena aku merasa belum dapat karena pengen di situ harus kelihatan meyakinkan mukulnya dan izin ke Vino, boleh nggak digebuk beneran? Boleh, cuman kan pasti Mas Agus juga kan nggak menjaga ya, nggak sepenuhnya tega. Tapi diulang-ulang itu. Itu gue sampai nanya sama dia, Nes ini dipukul ini tuh maksudnya works nggak sih? Maksudnya kok gue ngeliatnya kayak gitu? Dia bilang iya, ini works banget. Terbukti gue nonton pertama kali tadi,
semua orang asli langsung. Karena itu kenceng banget loh, Ben. Kenceng banget, emang itu aslinya kenceng banget. Tapi itu memang udah ada dari awal gitu. Di script udah ada. Gitu. Jadi itu nggak emang spontanitas ada di scene itu. Jadinya kayak spontan kan, karena emang semuanya kayak gitu. Padahal itu sebenarnya udah terkonsep banget. Makanya gue sampai nanya tadi, ini works nggak sih? Maksudnya, emang sekarang masih ada yang kayak gitu atau lucu atau enggak? Ternyata gue baru tahu dampaknya tuh kayak gitu. Itu baru pertama sama Agus Kuncoro. Oh sih, dan pertama kali, dan Mas Agus tuh juga luar biasa banget gitu. Dia kan juga pengalamannya lebih banyak dari gue gitu, jadi banyak kasih masukan juga. Terus emang Ernest pengennya memang cowok sama cowok ini tuh gimana sih, lu tuh saling sayang tapi jarang film Indonesia ya. Iya, gitu. Jarang. Kalaupun itu kakak adik tuh juga jarang. Kalau cewek sama cewek kan ya, wah, tapi kalau cowok sama cowok tuh gimana ya, bikin kayak momen. Gengsinya, tapi care, tapi gengsi, tapi ya gitu. Momen yang ini tuh kayak, nah cowok sama cowok itu. Cowok kan beda kan. Nah tadi gue denger gitu di bioskop tuh, happy sih. Asli sih, oke. Dan Ernest ini adalah film di Imaginary pertama. Sebagai director. Iya, betul. Sama ini, sibuk ngeproduserin dulu, mau menyutradarain nggak kebagian slot saya. Mana aja Pak, kalau ada 10 juta lebih Pak. Iya kan ya Pak, gimana? Ya akhirnya senang banget bisa balik ke kursi sutradara lagi, sesuatu yang memang jadi awal perjalanan saya sebagai filmmaker, penulis sutradara, baru switch ke produser. Sekarang bisa balik ke penulis sutradara lagi, rasanya menyenangkan sekali. Di film ini juga memang sengaja dengan karakternya diplesetin semua namanya. Iya, betul. Vino Vino Agustian, Morgan Woo, ya kan? Lukman Sardi, dia juga ada tadi sebetulnya, cuman nggak kesebut aja. Saya di slide tipis nggak apa-apa, nggak usah Cuman sisa kecek gitu. Selewat aja. Emang sengaja kita mau bikin dunia parodi memang, karena kalau Vinonya Vino G. Bastian jadi Vino Agustian, tapi Tisa Biani tetap Tisa Biani, rasanya jadi janggal. Jadi semua kita plesetin namanya Boris Bohir, Ari Kribo, dan semuanya kita plesetin. Oke. Selama film ini gitu ya, apa mungkin yang lo pelajarin atau mungkin si karakter Vino Agustian ini ada gak sih yang lo nemuin kemiripan dengan Vino? Wah, kalau mirip secara pekerjaan sih iya banget. Ketemu sama orang-orang itu tuh iya banget gitu. Tapi justru gue tuh ngerasa ketika gue syuting, gue nggak ngerasain bahwa bromance-nya tuh setebel ini. Pas reading? Iya, kita ngelakuin. Tapi kan semuanya itu kan udah ya kita dari reading, kita lakuin. Tapi begitu gue nonton, iya bromance-nya tuh setebel ini gitu ya. Jadinya tuh kayak gini gitu. Terus ada gimmick-gimmick yang kayak misalnya casting harus bayar atau apa gitu. Banyak banget tadi yang nyaut di belakang gue gitu, adegan-adegan manajer sama aktornya, manajer gue ketawa-ketawa cekikian, maksudnya dia apa, tapi kayak oke, di titik-titik ini masing-masing profesi itu tersindir masing-masing gitu loh. Tapi manajernya nggak kayak sama Hasto kan? Apa? Sama Hasto kan? Enggak. Gimana rasanya pertama kali kerja bareng sama Vino? Seru, kocak. Vino kita tidak berteman gitu ya sebelum syuting ini, kita ya ketemu di gala premier, hai bye aja gitu. Jadi aku nggak tahu Vino tuh orangnya selucu apa, makanya pas syuting buset ini orang emang naturally memang lucu. Jadi ketika dikasih peran komedi ya udahlah, selesai lah. Lucu Bisa lucu ya? Bisa lucu ya. Sukses pokoknya jadi aktor komedi ya. Syaratnya lo gak usah selalu lucu lo. Panggil Ernest aja. Panggil Ernest pokoknya ya. Oke deh, sukses Vino Bastian. Makasih ya. Ernest Pakasa buat Lupa Daratan. Mudah-mudahan habis nonton film ini gak bikin kita jadi lupa daratan ya. It's a good reminder buat kita ya. Thank you so much, sukses buat filmnya. Itu tadi wawancara saya bersama Vino dan juga Ernest, Lupa Daratan, dan itu jadi oleh-oleh di Jogja kali ini yang terakhir. Kita akan ketemu lagi di Talk Is Fun berikutnya. Sampai jumpa, thank you.